Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kita ketemu lagi pada minggu ini belajar tentang sejarah peminatan. Nah, sebelum mulai pembelajarannya, siapa yang tidak masuk hari ini? Ketua kelas? Baik Pak, untuk hari ini hampir semuanya hadir, tapi Dani tidak hadir Pak karena sedang sakit. Oh, sedang sakit ya. Untuk suratnya sudah ada ya? Surat sakitnya? Ada Pak. Oke. Nah, untuk minggu ini kita bakal belajar tentang kehidupan manusia dalam perubahan berkelanjutan. Nah, Bapak bakal jelasin dulu ya tentang kehidupan manusia dalam berkelanjutan ini. Nah, untuk singkatnya, Bapak bakal kasih contoh terkait penyakit yang sedang dilanda saat ini. Nah, ada yang tahu penyakit yang saat ini menyerang dunia ini penyakit apa? Penyakit apa? Nah, ya kan? Nah, pasti kita pernah nih berkeinginan untuk berubah dan menjadi yang terbaik dalam prioritas kehidupan kita. Karena kita tidak mungkin berada di zona nyaman untuk selama-lamanya, benar? Nah, dalam hidup umat manusia selalu ada perubahan dan berkelanjutan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadi perubahan dalam kehidupan manusia. Ada yang nak jawab faktor apa, Bay? Faktor perubahan dalam kehidupan manusia? Ada yang mau jawab? Ya. Untuk Faktor apa? untuk faktor-faktor perubahan itu Lanjut. terdapat faktor intern dan juga faktor ekstern, Pak. Untuk faktor intern itu ada perubahan penduduk, kemudian penemuan-penemuan baru, kemudian juga konflik dalam masyarakat, pemberontakan dalam Oke, itu sudah cukup benar ya. Mungkin Bapak lanjuti, Bay, ya. Nah, faktor yang bakal terjadi dalam perubahan manusia itu, yang pertama itu faktor intern. Nah, dalam faktor intern juga terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, perubahan penduduk. Perubahan penduduk berarti bertambah atau berkurangnya penduduk dalam suatu masyarakat. Nah, selanjutnya itu penemuan-penemuan baru. Seiring dengan berkembangnya zaman, kebutuhan manusia akan barang dan jasa semakin bertambah kompleks. Oleh karena itu, berbagai penemuan baru diciptakan oleh manusia untuk membantu atau memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Penemuan baru yang menyebabkan perubahan pada masyarakat meliputi proses discovery, invention, dan inovasi. Selanjutnya itu konflik dalam masyarakat.
Nah, di sini kita sering kan menemui konflik dalam masyarakat, entah itu konflik, antar rumah tangga, konflik dengan teman, sahabat, dan lain semacamnya. Nah, suatu konflik yang kemudian didasari dapat memecahkan ikatan. Sosial biasanya akan diikuti dengan proses akomodasi yang justru akan menguatkan ikatan sosial tersebut. Apabila demikian, maka biasanya terbentuk keadaan yang berbeda dengan keadaan sebelum terjadinya konflik. Selanjutnya itu pemberontakan dalam tubuh masyarakat. Revolusi Indonesia itu terjadi pada 17 Agustus 1945, mengubah struktur pemerintahan kolonial menjadi pemerintahan nasional. Nah, itu sudah kita pelajari ya di pelajaran sejarah sebelumnya. Nah, yang selanjutnya itu faktor ekstern. Nah, faktor ekstern juga terbagi menjadi beberapa. Yang pertama itu faktor alam. Kok ada faktor alam? Nah, faktor alam juga ada di dalam sejarah. Faktor yang ada di sekitar masyarakat berubah menjadi bagi manusia. Alam mempunyai makna yang sangat penting bagi kehidupannya. Misal, alam mempunyai nilai estetika yang mendorong manusia untuk cerita pada alam. Alam sebagai sumber penyediaan bahan-bahan makanan dan pakaian, serta alam menjadi sumber kesehatan, keindahan, dan hiburan atau rekreasi. Selanjutnya itu peperangan. Peperangan yang terjadi antar negara yang satu dengan negara yang lain dapat menyebabkan terjadinya perubahan yang sangat mendasar, baik seluruh wujud budaya maupun seluruh unsur budaya. Nah, perubahan-perubahan itu umumnya terjadi pada negara yang kalah perang, karena biasanya negara yang memang cenderung untuk memasarkan nilai-nilai budaya, cara-cara, dan lembaga kemasyarakatan kepada negara tersebut. Nah, contoh peperangan yang terjadi itu seperti kita sebelumnya yang dijajah oleh negara-negara kolonial. Contoh, Inggris, Portugis, Belanda, Jepang, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Nah, dalam kehidupan manusia kita tidak bisa ya untuk menolak budaya-budaya yang masuk ke dalam Indonesia. Budaya yang sekarang ini berbeda dengan budaya kita yang dulu. Banyak budaya Barat yang masuk ke Indonesia. Nah, dalam perubahan manusia, setelah membahas manusia atau masyarakat, sejarah juga melihat hal lain perkembangan, keberlanjutan, atau berkesinambungan, pengulangan, dan perubahan. Perubahan ini dapat diartikan sebagai segala aspek kehidupan yang terus bergerak seiring dengan perjalanan kehidupan manusia. Heraklitus mengatakan, Pantare, artinya tidak ada yang tidak berubah, semuanya mengalir, masyarakat sewaktu-waktu bergerak dan berubah. Nah, dari yang Bapak jelasin, ada yang tidak paham atau ada yang mau ditanyakan? Paham, Pak. Paham semua ya? Nah, selanjutnya Bapak bakal bertanya nih, ada yang tahu nggak tentang konsep perubahan dalam sejarah? Ada yang tahu konsepnya? Saya Pak, Silakan. yaitu cara berpikir dan tingkah laku manusia ataupun masyarakat di masa lalu yang diakibatkan oleh berbagai faktor yang memengaruhi seperti peristiwa-peristiwa politik, kejadian-kejadian geografis, bencana alam, perubahan iklim, dan sebagainya. Nah, itu sudah jelasin ya, itu sudah benar konsep perubahan dalam sejarah itu karena ada beberapa faktor tadi, alam, iklim, dan lain semacamnya. Nah, contoh nih, untuk zaman sekarang kita kan sedang dilanda oleh COVID-19, penyakit corona. Nah, pada zaman dulu juga terjadi. Oke, baik Bapak lanjut ya. Nah, saat ini kan terjadi bentuk wabah penyakit COVID-19, yaitu corona, penyakit corona kan, yang saat ini pun masih belum selesai.
Nah, dan juga ada rumor-rumor ada wabah yang baru. Nah, dulu juga pernah terjadi wabah penyakit. Itu tercatat dalam sejarah pernah terjadi wabah penyakit di benua Eropa dan Asia, yakni pandemi pes atau wabah hitam yang terjadi pada tahun 1346 yang menyebabkan jatuhnya korban di masyarakat. Wabah pes pertama kali terjadi di wilayah Ukraina. Pada saat ini, hal yang sering terjadi juga wabah corona yang Bapak sebutin tadi. Nah, terjadi kan berarti konsep perubahan itu terjadi dalam manusia, entah itu perubahan dalam diri kita sendiri, entah itu perubahan wabah-wabah yang menyerang dunia, entah itu politik, ekonomi, dan lain semacamnya. Nah, selanjutnya ada yang mau jawab tentang jenis-jenis perubahan dalam sejarah? Izin menjawab, Pak. Silakan. Nah, di sini yang saya ketahui itu ada 2 jenis perubahan, Pak. Yang pertama itu revolusi. Revolusi ini adalah perubahan yang bersifat cepat dan juga universal, seperti misalnya adanya revolusi industri, perubahan sistem perekonomian, dan sebagainya. Dan yang kedua itu ada perubahan evolusi. Perubahan evolusi ini adalah perubahan yang bersifat lambat, seperti misalnya pada pakaian. Seperti itu, Pak. Nah, saya sudah benar ya jawabannya, ada perubahan revolusi. Nah, salah satunya perubahan revolusi. Ada perubahan revolusi itu perubahan dalam manusia nih. Jadi contohnya gini, kalau Bapak kasih contoh tentang politik, politik kita kan sudah berevolusi menjadi lebih baik nih. Sebagai contoh, pada zaman dulu politik kita kan belum sempurna, entah itu dari segi pemilihan menterinya dan lain semacamnya. Nah, sampai sekarang kan sudah cukup lengkap nih, banyak yang sudah berubah dalam politik dalam Indonesia. Nah, dalam perubahan dalam manusia itu pasti ada faktor-faktor yang menyebabkan perubahannya. Ada yang tahu faktor-faktornya apa, Bay? Saya Pak izin menjawab. Silakan. Dari faktor pendorong perubahan itu sendiri, yang pertama orientasi ke masa depan, yang kedua penduduk yang heterogen, yang ketiga sistem masyarakat yang terbuka, yang keempat sistem pendidikan formal yang maju. Dan faktor penghambat dari perubahan itu sendiri seperti perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Yang kedua, anggapan masyarakat tradisional bahwa perubahan belum tentu berdampak baik. Dan yang terakhir, kurangnya hubungan antar masyarakat. Itu saja, Pak. Oke, benar ya. Jadi perubahan dalam manusia itu ada faktor-faktornya juga. Mengapa sih kok bisa terjadi perubahan dalam manusia? Nah, begitu juga tentang sejarah-sejarah yang lain. Semua sejarah itu pasti ada faktornya. Kenapa bisa terjadi? Nah, selanjutnya Bapak minta kalian bentuk kelompok ya. Untuk kelompok materinya itu tentang materinya itu tentang konsep berkelanjutan dalam sejarah. Nah, jadi Bapak bentuk kelompok yaitu kelompok pertama itu Rahmawati, kelompok kedua itu Husnul Kamila, dan yang terakhir itu Widya. Nah, untuk kelompok dua itu anggotanya Hayati Nufus, Husnul Kamila, sama Hasifah Uli Hasan. Nah, jadi silakan kalian cari tentang konsep berkelanjutan dalam sejarah. Kalau sudah ketemu, silakan dikabarin di sini. Izin menjawab, Pak. Kelompok 1. Oh, sudah. Silakan. Jadi konsep keberlanjutan sejarah itu suatu keadaan yang berlangsung lama. Nah, berlanjutan dalam sejarah itu merupakan rangkaian peristiwa di masa lalu, masa sekarang, dan masa depan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Itu jawaban dari kelompok 1 ya. Nah, untuk kelompok 2,
Apakah sudah nemu jawabannya atau sepakat dengan kelompok 1? Izin menjawab, Pak. Silakan. Konsep keberlanjutan atau berlanjutan dan berubah di mana keadaan yang sekarang tidak sama dengan keadaan yang akan datang. Seperti itu, Pak, menurut kami. Oke, sudah bagus ya jawabannya untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, ada yang tahu nggak manfaat belajar berkelanjutan dalam sejarah ini apa? Manfaat belajar perubahan kehidupan manusia. Ada yang bisa jawab manfaatnya apa? Menyesuaikan zaman, Pak. Nah, salah satunya menyesuaikan zaman. Nah, jadi kita belajar konsep perubahan dalam sejarah itu, yang pertama, kita bisa melihat dari kita yang dulu nih, oh kita dulu seperti apa, berkelanjutnya seperti apa gitu. Yang pastinya kan dalam kehidupan manusia itu pasti ada perubahan. Entah kita berubah menjadi lebih baik atau berubah menjadi lebih buruk. Nah, sebagai contoh, kita kaitkan tentang teknologi nih. Nah, salah satu contoh teknologi yang berkembang sampai sekarang itu handphone. Handphone yang saat ini kita pegang, teknologi yang saat ini kita pakai sehari-hari, dan banyak juga manusia yang tidak bisa lepas dari gadget. Nah, pada zaman dulu kan gadget itu sudah ada, tapi hanya bisa untuk telepon, SMS, dan lain semacamnya. Nah, untuk sekarang kan perubahannya itu bisa internetan, dan lain semacamnya. Intinya kita bisa bertanya sama Google atau lain semacamnya untuk mempermudah kehidupan manusia. Nah, itulah tujuan dari kita belajar tentang konsep perubahan manusia dalam sejarah. Nah, untuk selanjutnya silakan untuk anak-anak Bapak kasih PR ya. Nah, PR untuk anak-anak silakan cari apa-apa saja konsep perubahan dalam sejarah tentang politik, ekonomi, sosial budaya, dan lain semacamnya. Silakan kalian buat untuk minggu depan, silakan dikumpul ke Bapak. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi sebelum Bapak tutup pembelajarannya? Ada yang mau ditanya lagi? Sepertinya cukup, Pak. Tidak ada lagi yang ingin ditanyakan. Oke, sudah cukup ya. Untuk ketua kelas, apakah ada yang keluar dari Zoom ini selama proses pembelajaran? Alhamdulillah tidak ada, Pak. Oke, berarti lengkap ya dari awal sampai akhir ya. Nah, Bapak lihat hari ini anak-anak sudah cukup antusias ya untuk mengikuti pembelajaran tentang sejarah hari ini. Jangan lupa kita harus terus belajar untuk sejarah dan jangan lupakan jas merah. Apa arti jas merah? Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Nah, jadi kita harus terus mengingat sejarah tentunya tentang diri kita pribadi, keluarga, dan lain semacamnya. Sejarah itu sangat diperlukan untuk pembelajaran kita ke depannya. Oke, pembelajaran Bapak tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.